Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Kali ini saya akan memberikan materi tentang sistem pelayanan kesehatan, ya. Baik, materi ini adalah materi kuliah untuk ilmu gizi, ya. Jadi jurusan ilmu gizi kita bicara tentang sistem pelayanan kesehatan. Pada materi sebelumnya kita sudah bicara bahwa dalam kegiatan pelayanan kesehatan itu setiap tenaga kesehatan itu pasti akan berada dalam satu sistem, ya. Sistem itu tidak bisa lepas dari apa yang akan kita lakukan nanti, ya. Oke. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, jadi kita akan mengetahui ya bahwa sistem pelayanan kesehatan itu merupakan salah satu struktur multidisipliner yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, ya, yang optimal. Di mana di dalam sistem pelayanan kesehatan ini terdapat banyak, ada unsur-unsurnya, ada karakteristiknya, kemudian ada elemennya, ya. Kemudian ada pendekatan yang bisa dilakukan, kemudian ada standarnya, dan banyak hal lain yang bisa kita bicarakan di dalam sistem pelayanan kesehatan, ya. Jadi ini sistem ini luas sekali cakupannya yang bisa kita bahas. Baik, sebentar ini. Nah, oke, ya. Di sini sistem pelayanan kesehatan adalah bagian penting dalam meningkatkan derajat kesehatan, ya. Melalui sistem ini tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai dengan efektif, ya, efisien dan tepat sasaran keberhasilannya. Sistem pelayanan kesehatan merupakan salah satu struktur multidisipliner yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Di sini ruang lingkupnya meliputi konsultasi medis, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan, dan pengobatan serta tindakan medis kecil, ya. Lanjut, ya. Definisi sistem pelayanan kesehatan itu apa sih? Ya. Di sini sistem kesehatan merupakan suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan atau supply side dan orang yang menggunakan pelayanan tersebut di setiap wilayah, ya. Ini menurut WHO tahun 96, ya. Nah, pelayanan kesehatan itu apa? Ya, setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama dalam suatu organisasi untuk memelihara, meningkatkan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, dan masyarakat. Ya, dalam sebuah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah melakukan pelayanan preventif atau pencegahan, ya, dan promotif peningkatan kesehatan dengan sasarannya adalah masyarakat itu sendiri, ya. Lanjut. Nah, di sini ada lembaga pelayanan kesehatan, merupakan tempat pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat untuk meningkatkan status kesehatan, ya. Ada variasi lembaga pelayanan kesehatan berdasarkan tujuan pemberian pelayanan kesehatan. Yang pertama di sini adalah rawat jalan, ya. Yang kedua institusi, kemudian yang ketiga hospice, dan yang keempat adalah community based agency, ya. Nah, di sini sistem pelayanan kesehatan itu sendiri memiliki ada 6, ya, 6 unsur di sini. Yang pertama ada input, yaitu berhubungan dengan potensi masyarakat, tenaga kesehatan, dan sarana kesehatan. Dan yang kedua adanya proses, ya. Jadi proses itu meliputi berbagai kegiatan dalam pelayanan kesehatan. Kemudian ada outputnya, ya, pelayanan kesehatan yang berkualitas. Outputnya itu hasil yang ingin dicapai, ya, pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Kemudian ada dampaknya dalam waktu yang lama, yaitu menginginkan masyarakat itu sehat, ya. Kemudian di sini ada umpan balik, yaitu kualitas tenaga kesehatan itu sendiri. Yang terakhir ada lingkungan, yaitu kondisi sosial yang ada di dalam masyarakat, ya.
Selanjutnya kita bicara tentang keberhasilan sistem pelayanan kesehatan ini didukung oleh komponen yang ada di dalamnya, yaitu di sini ya ada tenaga kesehatan, di sini yaitu dokter, ahli gizi, fisioterapi, perawat, fasilitas yang ada, kemudian ada tenaga medik yang lainnya ya. Lanjut, kita bicara tentang pelayanan kesehatan. Tingkat pelayanan kesehatan, maaf ya. Yang pertama di sini ada health promotion, yaitu tingkat pertama memberikan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab, yang bertujuan meningkatkan status kesehatan masyarakat. Ya, sasaran tidak terjadi gangguan kesehatan. Kemudian yang kedua adanya specific protection, ya. Di sini adanya perlindungan khusus melindungi masyarakat dari bahaya yang menyebabkan penurunan status kesehatan, ya. Misalnya di sini ada perlindungan terhadap penyakit tertentu atau ancaman kesehatan, yaitu misalnya di sini ada pemberian imunisasi pada anak-anak bayi BCG, kemudian ada hepatitis, campak dan lain-lainnya ya. Kemudian selanjutnya di sini ada early diagnosis dan promotion treatment. Adanya diagnosis dini dan pengobatan segera. Pelayanan ini dimulai dari timbulnya gejala suatu penyakit. Pelayanan dilaksanakan mencegah meluasnya penyakit dalam bentuk tingkat pelayanannya yaitu survei pencarian kasus ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada disability limitation yaitu pembatasan cacat. Ya, di mana dilakukan untuk mencegah agar masyarakat tidak mengalami dampak kecacatan. Di sini bentuk kegiatannya berupa perawatan untuk menghentikan penyakit, mencegah komplikasi dan mencegah adanya kematian ya. Lanjut ya, kita bicara tentang tujuan pelayanan kesehatan atau di sini yaitu melakukan pencegahan atau preventif ya. Yang pertama ada preventif primer, yaitu di sini kita bicara tentang program pendidikan, imunisasi, penyediaan nutrisi yang baik, dan kesegaran jasmani. Kemudian yang kedua adanya preventif sekunder, ya, pengobatan penyakit tahap dini untuk membatasi kecacatan dengan cara menghindari akibat yang timbul dari perkembangan penyakit. Ya, selanjutnya di sini ada preventif tersier, ya. Pembuatan diagnosa ditujukan untuk melaksanakan tindakan rehabilitasi. Ya, sini ya. Ada kuratif dan rehabilitatif ya. Kemudian di sini juga ada sudah disebutkan tadi di awal ada lingkup sistem pelayanan kesehatan. Di sini yang pertama adanya tertiary healthcare yaitu pelayanan kesehatan tingkat 3. Di sini yang termasuk di dalamnya adalah tenaga ahli, subspesialis, ada rumah sakit tipe A atau tipe B ya. Kemudian yang kedua ada secondary healthcare yaitu pelayanan kesehatan tingkat 2 ya. Rumah sakit daerah yang tersedia tenaga spesialis. Kemudian yang ketiga ada primary healthcare, pelayanan kesehatan tingkat pertama ya. Ya di sini ada puskesmas atau balai kesehatan. Ya. Selanjut kita bicara tentang lembaga pelayanan kesehatan. Ya. Yang pertama di sini ada rawat jalan. Jadi rawat jalan itu tingkat pelayanan kesehatan meliputi adanya diagnosis dan pengobatan yang biasanya dilakukan di klinik atau praktek dokter spesialis ya. Kemudian ada institusi yaitu fasilitasnya di sini sudah cukup. Memberikan berbagai pelayanan kesehatan. Contohnya di sini adalah rumah sakit ya. Kemudian yang ketiga di sini ada community based agency ya, lembaga pelayanan kesehatan yang dilakukan pada klien atau keluarga sebagaimana pelaksanaan perawatan keluarga. Jadi ini lingkupnya lebih kecil lagi ya. Kemudian hospice yaitu lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan fokus pada klien yang sakitnya terminal ya. Lanjut ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan. Di sini yang pertama adanya ilmu pengetahuan dan teknologi.
yaitu pelayanan kesehatan untuk mengatasi penyakit yang sulit. Misalnya ada ilmu pengetahuan tentang penggunaan laser ya, penggunaan laser dalam pelayanan kesehatan untuk mengatasi penyakit yang sulit ya. Kemudian yang kedua, adanya pergeseran nilai masyarakat, di mana sekarang masyarakat sudah bisa memilih dan memilah mana pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat itu sendiri. Yang ketiga di sini ada aspek legal dan etik ya. Ada tuntutan hukum dan etik pelayanan kesehatan secara profesional ya. Jadi dalam setiap pelayanan kesehatan itu memiliki aspek legal dan etik. Kemudian yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan yaitu adalah faktor ekonomi. Ini berkaitan dengan yang nomor 2 tadi ya, adanya pergeseran nilai masyarakat, di mana masyarakat sudah bisa memilih dan memilah pelayanan kesehatan apa yang ingin mereka ikuti ya. Kemudian yang kelima adanya politik. Ya, di sini adanya kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap sistem pemberian pelayanan kesehatan itu sendiri ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bicara tentang syarat pelayanan kesehatan. Yang pertama, tersedia dan berkesinambungan ya. Jadi saling berurutan satu dengan yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian yang kedua dapat diterima dan wajar. Yang ketiga mudah dicapai, yang keempat mudah dijangkau, yang kelima dan bermutu. Jadi kesimpulannya apa? Sistem pelayanan kesehatan itu secara primer itu memiliki kesinambungan dengan yang secondary dan tertier. Artinya mereka tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada saling berkesinambungan ya. Jadi di sini sistem pelayanan kesehatan itu adalah sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Apabila pelayanan kesehatan primer tidak dapat melakukan tindakan medis tingkat primer, maka dapat menyerahkan tanggung jawab tersebut pada pelayan kesehatan lain yang di sini disebut ada rujukan ya. Jadi rujukan itu akan muncul apabila pelayanan kesehatan primer tidak dapat melakukan tindakan medis ya. Kemudian baru menyerahkan tanggung jawab pada pelayanan kesehatan yang lebih tinggi tingkatannya. Itu yang dinamakan dengan rujukan ya. Oke. Kita bahas lagi nih tentang sistem rujukan. Ya. Sistem rujukan di mana merupakan suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal ya, dari unit yang lebih mampu menangani atau secara horizontal antar unit yang setingkat kemampuannya ya. Saya ulangi ya, jadi sistem rujukan di sini itu merupakan suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik ya terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal dari unit yang lebih mampu menangani atau secara horizontal antar unit yang setingkat dengan kemampuannya ya. Oke. Bisa dipahami ya dari sini? Oke. Kita lanjut ya. Di sini kita bicara tentang pembagian rujukan. Nah, pembagian rujukan di sini ada dua. Yang pertama rujukan medik, rujukan pengetahuan yaitu konsultasi medis atau bahan pemeriksaan ya. Kemudian yang kedua di sini adalah rujukan kesehatan masyarakat di mana adanya upaya pencegahan penyakit ya, preventif, promotif dan mencakup teknologi, sarana dan operasionalnya ya. Oke. Nah, di sini nih ada skema rujukannya. Nih saya fotokan aja ya. Jadi skema rujukannya itu mulai dari yang bawah adanya puskesmas pembantu ya, setingkat di biasanya wilayahnya wilayah kelurahan. Kemudian di sini ada puskesmas ya, wilayah kecamatan, meningkat lagi di kabupaten ada rumah sakit tipe C dan D, kemudian ke provinsi lebih tinggi lagi di sini ada rumah sakit tipe B dan
Yang lebih lagi tingkatannya adalah rumah sakit tipe A ya. Jadi masing-masing sistem rujukannya ini mempunyai sistem yang berjenjang ya, saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya ya. Ini ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang sistem rujukan tadi yang sebagian sudah saya jelaskan di depan. Kita akan membahas tentang sistem rujukan yang lainnya di slide berikut ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi di sini kan sudah disebutkan ya, ada rumah sakit tipe A, B, dan C ya, ada puskesmas juga. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri ya. Jadi lingkup pelayanan kesehatan yang ada di dalam rumah sakit ataupun di dalam puskesmas ya. Yang pertama di sini adalah sebenarnya kalau kita bicara harus urutannya dari bawah dulu ya. Dari bawah dulu yang pertama di sini adalah puskesmas. Puskesmas itu apa? Singkatannya Pusat Kesehatan Masyarakat ya, di mana di sini merupakan fasilitas terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi di wilayah di ruang lingkup yang lebih ini ya, ruang lingkup yang lebih kecil ya, lebih kecil di sini. Oke. Kemudian dari puskesmas kita meningkat ke rumah sakit tipe C ya. Tipe C di sini adalah fasilitas kesehatan tingkat 2 ini memberikan pelayanan hanya kedokteran subspesialis ya, subspesialis namun sifatnya juga terbatas. Jadi menjadi tempat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu yang dari puskesmas tadi ya. Jadi puskesmas memberikan rujukan kepada rumah sakit tipe C ya, setingkat puskesmas, dokter pribadi atau poliklinik. Nah, dari rumah sakit tipe C kita meningkat lagi ke rumah sakit tipe B ya, tipe B. Di sini tipe B yaitu memiliki pelayanan kedokteran medis spesialis sudah luas ya, sehingga subspesialis lebih terbatas ya. Di sini dijadikan rujukan di rumah sakit kabupaten ya tempatnya. Jadi ada di setiap ibu kota provinsi ya. Nah, setelah adanya rumah sakit tipe B, kita lanjut ke jenjang yang lebih atas lagi yaitu rumah sakit tipe A. Rumah sakit tipe A adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis secara luas ya. Jadi di sini rumah sakit tipe A ini ditetapkan sebagai tempat pelayanan rumah sakit rujukan tertinggi ya, top referral hospital atau rumah sakit pusat ya. Jadi itu ya jenjangnya ya, berdasarkan tadi di sini kan ini ya ada rujukannya ya, yang tadi skema rujukan puskesmas ya, dari yang paling bawah puskesmas, rumah sakit tipe C, B, dan A, dan masing-masing sudah ada wilayahnya ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang ciri-ciri dari puskesmas, rumah sakit tipe A, B, dan C ya. Kita lanjut. Nah, di sini pasti ada yang menanyakan nih, apa sih perbedaan puskesmas dan rumah sakit ya? Di sini puskesmas dulu. Puskesmas mempunyai wilayah kerja, sedangkan rumah sakit tidak ya. Jadi kalau puskesmas itu wilayah kerjanya bisa di kelurahan atau di kecamatan ya. Kemudian yang selanjutnya perbedaan pelayanan di antara kedua bentuk pelayanan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek ya. Tempat kegiatan sudah berbeda ya antara puskesmas dan rumah sakit. Kemudian jenis pasien yang dilayaninya juga sudah berbeda. Ruang lingkupnya juga sudah berbeda. Tadi sudah disebutkan ya di slide sebelumnya. Kemudian sasaran pelayanan kesehatannya pun juga sudah berbeda ya. Jadi kalau kita bicara tentang puskesmas dan rumah sakit, ya ini tadi ada 5 yang harus kita ingat ya, wilayah kerja. Jadi ya, kalau puskesmas punya wilayah kerja, sedangkan rumah sakit tidak. Dan di sini kemudian tempat kegiatannya juga berbeda, jenis pasien yang dilayani juga berbeda, ruang lingkupnya berbeda, dan sasaran pelayanan kesehatannya pun berbeda ya. Nah, ada lagi yang bertanya, perbedaan klinik dan poliklinik itu apa ya? Nah, di sini saya akan coba jelaskan bahwa klinik memiliki arti tempat untuk berobat, sedangkan poliklinik artinya
Banyak klinik yang terikat kemudian dijadikan satu atau kumpulan dari berbagai klinik ya. Bisa jadi kalau misalnya klinik itu apa namanya? Klinik dokter ya, klinik dokter. Jadi misalnya klinik dokter A, jadi di tempat di misalnya di suatu kota ada klinik dokter A ya. Itu misalnya untuk melakukan berobat atau pengobatan dalam pelayanan kesehatan ya. Klinik ini macam-macam jenisnya. Ada klinik kecantikan, klinik dokter ya, dan klinik-klinik yang lainnya. Kemudian kalau poliklinik ini adalah banyak klinik yang terikat menjadi satu atau kumpulan dari berbagai klinik ya. Oke. Bisa dipahami ya dari sini. Oke, kita lanjut ke ini jenis puskesmas menurut Departemen Kesehatan RI ya. Di sini puskesmas itu banyak tipe ya, tipe A, B, dan C. Kita mulai dari tipe yang paling rendah dulu, yaitu adalah puskesmas pembantu, yaitu tipe C. Tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan program kegiatan puskesmas sesuai dengan kompetensi tenaga dan sumber daya yang tersedia. Di sini puskesmas pembantu tipe C ini dipimpin oleh para medik ya. Kemudian setingkat lebih di atasnya yaitu puskesmas non perawatan yaitu tipe B ya, hanya melakukan pelayanan kesehatan rawat jalan ya. Jadi hanya melakukan observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan tanpa adanya tanpa adanya yang dirawat inap ya. Nah, di sini puskesmas tipe B dipimpin oleh dokter secara tidak penuh ya. Kemudian selanjutnya di sini ada puskesmas perawatan tipe A ya. Tipe A adalah puskesmas yang menjalankan fungsinya diberikan tambahan ruangan dan fasilitas rawat inap sekaligus merupakan pusat rujukan pasien yang gawat darurat sebelum dibawa ke rumah sakit ya. Jadi puskesmas tipe A ini dipimpin oleh dokter secara penuh ya. Contohnya seperti ini. Di puskesmas tipe A ini sekarang sudah bisa menerima pasien rawat inap, itu contohnya misalnya ibu hamil ya, ibu hamil mau melahirkan. Nah, itu sekarang di sebagian puskesmas itu sudah ada yang bisa menerima rawat inap bagi ibu yang melahirkan di dalam puskesmas tersebut ya. Sebagian ada yang seperti itu. Nah, bisa dipahami ya dari sini bahwa masing-masing puskesmas itu mempunyai jenis-jenis yang berbeda berdasarkan tipenya ya, tipe A, tipe B, dan tipe C ya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini yang terakhir nih. Terakhir ya, kita bicara tentang pelayanan ahli gizi ya, pelayanan ahli gizi dalam pelayanan kesehatan ya. Jadi peran ahli gizi ya. Jadi pelayanan ahli gizi di sini merupakan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan dasar dan rujukan sehingga meningkatkan derajat kesehatan ya. Pada tingkat pelayanan dasar dilakukan di lingkup puskesmas dengan pendekatan asuhan ilmu gizi keluarga dan komunitas yang berorientasi pada tugas keluarga dalam kesehatan. Ya, contohnya diantaranya yaitu seperti mengenal masalah kesehatan secara dini ya, kemudian mengambil keputusan, menanggulangi keadaan darurat, kemudian memberikan pelayanan dasar pada anggota keluarga yang sakit, dan yang terakhir yaitu ada memodifikasi lingkungan ya. Jadi pada lingkup pelayanan rujukan, tugas ahli gizi adalah memberikan asuhan gizi pada ruang lingkup rujukannya, seperti asuhan gizi pada anak, pada ibu hamil, lansia, kemudian pasien gawat darurat dan sebagainya ya. Jadi untuk materi sistem pelayanan kesehatan yang pertama ini, materinya sampai di sini dulu ya. Selanjutnya masih ada materi-materi sistem pelayanan kesehatan lain yang akan saya berikan ya. Jadi nanti setelah ini video ini selesai,
saya akan memberikan video yang lain, saya akan berbicara mengenai sistem pelayanan yang mengenai kaitan-kaitan yang ada di dalam sistem pelayanan kesehatan yang lainnya ya. Baik, demikian video yang bisa saya sampaikan hari ini, materi yang bisa saya sampaikan hari ini tentang pelayanan materi sistem pelayanan kesehatan ya. Terima kasih, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi semuanya. Dan terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Saya sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.